Yang kedua, kesabarannya. Nah, ini kesabarannya satu hal tersendiri. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Mbak Puan, ini ikut antri nih. Dari video ini, kira-kira siapa yang menyuruh masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi ya? Apa komentar kalian terhadap masyarakat yang berbondong-bondong datang ke rumah Pak Jokowi itu? Kira-kira siapa yang menyuruhnya? Saya rasa masyarakat itu tidak ada yang menyuruh ya, tidak ada yang menyuruh. Akan tetapi mereka itu datang memang dari hati nurani, dikarenakan ya Pak Jokowi orangnya memang baik ya, memang Pak Jokowi itu orang baik. Belum tentu banyak mantan presiden di Republik ini warga atau masyarakat tidak seantusias sekarang untuk berbondong-bondong datang ke kediamannya, kecuali Pak Jokowi ini. Kita bisa lihat sendiri tadi video tadi bahwasanya banyak sekali masyarakat yang masih ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Itu saya rasa memang keluar dari hati nurani warga ya, bukan karena paksaan ataupun bayaran. Pemirsa, dari sekian banyak masyarakat ada yang sangat menarik. Jangan di-skip, mari kita tonton video ini sampai selesai. Ini komentar Gus Romi terhadap Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga menanggapi terhadap warga yang berbondong-bondong datang ke rumah beliau tanpa ada undangan, tanpa ada paksaan ataupun apalah. Ya Pak Jokowi mau apa ya, bisa menghargai kedatangan mereka dengan berfoto dan segala macam lah. Apalagi nanti ketika bulan Ramadan atau menyambut Idul Fitri, bagaimana antusias warga masyarakat di seluruh Pulau Jawa ya khususnya. Ya bisa jadi nanti di luar Pulau Jawa juga datang ke rumah Pak Jokowi. Tanpa perlu lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Pak ini tanya ini Pak, ini terkait semakin mengular, semakin membludak ini. liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh Pak. Mereka Iya, antri tadi jauh-jauh. mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu lebaran juga diprediksi Ya gimana nggak Pak? tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu. Masa pada datang saya tutup pintu, kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tadi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga memasukkan salah satu agenda wisata di sini. Nggak tahu. Ya udah. Yang soal nopo tadi katanya Budiari juga Oh ya sama, silaturahim aja ya, silaturahmi biasa. tidak membicarakan Enggak. Oh, ini juga banyak orang. Iya. Tapi Anda masih melihat kesaktian Pak Jokowi nggak setelah Ya gimana nggak proses sakti politik semua ini? calon gubernur yang dia dukung menang kecuali DKI. Hampir semua calon yang dia dukung di pilkada kemarin itu untuk tingkat gubernur menang kan, kecuali DKI. Dan jangan salah juga bahwa Jawa Tengah misalnya itu kan kandang banteng dari sejak zaman Pak SBY saja waktu itu masih tetap banteng yang berkuasa di sana. Kemarin tumbang.
Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor, bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Tapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Menahan diri. Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan, itu karena ego. Gitu. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk bahkan orang sebesar beliau. Untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi, itu kan? Penghinaan itu kan. Nah, itu, wah masa begitu. Ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi fatsun yang bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu. katro pula waktu di kampus. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua kesabarannya. Nah ini kesabaran ini satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Gue juga lupa Pak Jokowi baru dipecat. Lupa gue. Menurut Anda pemecatan Pak Jokowi dari PDI itu kabar duka cita buat beliau atau kabar yang sukacita sebenarnya? Gimana ya, kalau duka saya kira beliau tidak dalam posisi berkepentingan lagi. Saya sempat pada waktu kemarin bertemu saya juga membahas hal ini meskipun belum dipecat secara resmi ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi antara Bapak dengan partai yang lama membesarkan Bapak ini? Ya beliau jawabannya singkat. Intinya saya tidak dikehendaki lagi di dalam. Begitu. Jadi kalau sudah tidak dikehendaki untuk apa saya bertahan gitu. Artinya memang pemecatan ini kalau dilihat kalimat itu ya, kalau memang sudah tidak dikehendaki lantas untuk apa saya bertahan. Jadi ketika dipecat ya sesuai kan. Kalau untuk apa lagi bertahan terus ternyata ganjarannya adalah pemecatan, saya kira ya kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup lah gitu ya. Jadi klop lah gitu ya. Klop. Ya pemirsa, itu video dari atau pendapat dari Gus Romi. Gus Romi di salah satu acara podcast yang menyatakan bahwasanya Pak Jokowi ini memang sakti ya, sampai sekarang itu memang sakti. Terbukti ketika pilkada kemarin 4 provinsi semua Pak Jokowi menang. Dan hanya di DKI yang kalah, kira-kira begitu. Itu sudah membuktikan dan menjadi sampel bahwa Pak Jokowi itu memang sakti hari ini, masih sakti maksudnya. Terus kemudian persoalan dari kenapa Pak Jokowi itu keluar dari PDIP. Ini banyak sekali memang framing atau narasi-narasi liar yang selama ini kita tidak ketahui. Nah, dari pendapat Gus Romi ini bahwasanya
Pak Jokowi itu sudah tidak dikehendaki di partai, di PDIP itu sudah tidak dikehendaki. Katanya beliau bahwasanya ketika sudah tidak dikehendaki, ngapain lagi ada di dalam? Ya udah keluar aja, kan begitu. Nah, itu yang mungkin jadi alasan kenapa Pak Jokowi keluar dari partai PDIP dan tidak sejalan lagi dengan partai yang selama ini menjadi acuan politiknya lah kira-kira. Nah, terkait video yang Puan Maharani KW, ya, ada salah satu warga yang mengunjungi rumah Pak Jokowi, itu ada yang mirip ya, Ibu Puan Maharani. Beliau jauh-jauh datang dari Surabaya dan beliau juga seorang penjual kaki lima lah, nasi goreng katanya. Dan bahkan sangat mirip sekali dengan Ibu Puan Maharani. Ya luar biasa lah, tamu-tamu Pak Jokowi jauh-jauh sekali. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mancanegara juga ya. Kemarin kita ketahui ada orang turis yang datang ke rumah Pak Jokowi juga. Seperti apa videonya? Mari kita simak berikut ini. Dari mana Ibu? Yang enggak seneng ya. Mbak Puan, ini ikut antri nih. Oh iya. Yo masa orang. Kenangan Bu. Kayak Mbak Puan masak tuh Bu. Mbak Puan dari mana ini Mbak? Surabaya. Iya, semalam udah ketemu Bapak sebenarnya. Iya. Saking senengnya. Ini ikut antri lagi kenapa? Seneng sama Bapak. Habis ini langsung balik lagi. Ini dari mana tadi? Dari Surabaya. Ini memang sengaja kesini khusus mau kesini Ya. aja atau ada agenda Nggak lain? ada. Saya semalam ketemu Bapak. Tadi makan ayam goreng kesukaannya Bapak, langsung kesini lagi. Sudah. Namanya siapa, Mbak? Saya Marta. Marta siapa? Marta. Lengkapnya? Marta Purwaningrum. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Kita mohon maaf nih Mbak Puan ya. Situ ganti jeneng ngomong gawe jeneng. Iya. Jualan nasi goreng. Saya itu Pak. Suami saya itu anak jalanan di kampung. Ya, itu mungkin ulasan dari video hari ini. Terima kasih. Silahkan ditulis komentarnya. Jangan lupa untuk di-subscribe bagi pendatang yang baru dan like video ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.